Kenapa umat Islam berkurban saat Idul Adha? Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Kisah ini berasal dari Nabi Ibrahim yang rela menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu umat Islam memperingatinya dengan ibadah kurban dan berbagi kepada sesama. Semoga kita termasuk orang yang ikhlas dan penuh syukur. Hari Jumat disebut sebagai hari terbaik dalam Islam. Tapi tahukah kamu alasannya? Di hari Jumat umat Muslim dianjurkan memperbanyak doa dan salawat. Banyak orang percaya hari ini penuh keberkahan dan menjadi waktu yang baik untuk beribadah. Karena itu umat Islam berkumpul melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Semoga kita selalu mendapat keberkahan di hari Jumat, amin ya rabbal alamin. Pernah merasa hati lebih tenang saat mendengar azan? Dalam Islam azan bukan hanya panggilan sholat, tapi juga pengingat agar manusia kembali mengingat Allah. Karena itulah banyak orang merasa damai ketika suara azan berkumandang. Azan juga menjadi tanda waktu ibadah bagi umat Muslim di seluruh dunia. Masya Allah, dari kota besar sampai desa kecil, azan selalu terdengar indah. Di umur berapa kamu tahu kalau memotong kuku dapat menjadi kaya? Dalam Kitab Al-Gunyahli Tholibi Thoriqil Haq, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, ketika engkau memotong kuku, mulailah dari jari tengah, kelingking, jempol, jari manis dan telunjuk, maka sesungguhnya memotong kuku dengan cara tersebut akan menyebabkan kaya. Wallah." Jika kamu suatu saat diberikan Tuhan menjadi orang yang kaya raya dan dimudahkan rezekinya, ingatlah 5 hal berikut ini. Pertama, jangan sombong. Tuhan bisa mengangkatmu dalam 1 hari, tapi bisa menurunkanmu dalam hitungan detik. Rendah hati bukan berarti lemah. Itu tanda bahwa kamu memahami siapa yang benar-benar mengatur rezeki. Kedua, jangan lupakan masa susahmu. Ingat rasa lapar, ingat perjuangan, ingat data rekening yang pernah kosong. Semua itu adalah fondasi yang membuatmu tetap waras ketika uang datang tanpa henti. Ketiga, jangan berhenti berbuat baik. Rezeki yang tidak dibagikan akan membusuk. Rezeki yang disebarkan akan tumbuh berkali lipat. Tuhan tidak pernah salah menitipkan rezeki pada orang yang mau menjadi jalan kebaikan. Keempat, jangan berhenti belajar. Orang kaya yang berhenti belajar adalah orang miskin yang sedang menunggu jatuh. Dunia berubah terlalu cepat, satu-satunya cara bertahan adalah terus mengupgrade dirimu. Kelima, jangan lupa bersyukur. Karena sehebat apapun, inilah 2 warna yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 parah, banyak yang suka. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya Allah, semoga yang like dan subscribe channel ini kelak masuk surga. Amin. Pertama, warna merah. Warna merah adalah warna kesukaan setan. Warna ini sangat disukai setan karena warna merah sangat identik dengan peperangan dan permusuhan. Kedua, warna kuning. Warna ini adalah warna Sebelum meninggal, kerjakan ini walau sekali dalam seumur hidup, yaitu tata cara solat taubat. Niatnya adalah usolli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama, baca doa iftitah atau kabiro, kemudian surah Al-Fatihah dan surah pendek. Rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Saat sujud terakhir, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirlah. Bagikan kebaikan ini agar menjadi sedekah. Astagfirullah. Pantesan Nabi melarang tidur nyalain lampu. Ilmuwan kaget. Ini 3 bahayanya. Nomor 3 paling mengerikan. Yang subscribe semoga masuk surga. Rasulullah bersabda, padamkanlah lampu kalian di malam hari ketika hendak tidur. Inilah 3 bahaya tidur dengan lampu menyala bagi kesehatan. 1. Stres dan kelelahan kronis. Cahaya lampu mengganggu hormon melatonin dan bikin tidur nggak nyenyak. Bangun tidur malah capek dan mental terganggu. 2. Picu penyakit kronis. Studi medis membuktikan tidur dengan lampu menyala meningkatkan resiko diabetes, hipertensi, stroke, bahkan penyakit jantung. 3. Ini yang paling ngeri. Cahaya lampu saat tidur terbukti mengganggu siklus biologis tubuh dan bisa sel kanker berkembang. Like dan bagikan video ini biar makin banyak yang sadar. Komen kalau kamu yakin Rasulullah. Inilah 4 penyakit jika bangun pagi tapi tidak sholat subuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah kepadanya, maka Allah menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Pertama, kebingungan yang tiada putusnya. Kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang terakhir, keinginan yang tidak tercapai. Astagfirullah. Pantas saja rezeki terasa seret dan hati tidak tenang. Coba cek apakah 3 benda ini masih ada di dalam rumah Anda. Pertama, tanaman yang sudah mati atau kering. Dalam sisi spiritual, tanaman mati melambangkan energi yang berhenti dan suasana suram yang menghambat kenyamanan. Kedua, cermin yang pecah atau retak. Selain berbahaya,
Benda rusak hanya akan menambah kesenruas tidak terawat dan mengganggu ketenangan pikiran. Ketiga, tumpukan barang bekas yang sudah tidak terpakai di bawah tempat tidur. Ini membuat aliran udara dan energi di rumah menjadi tidak sehat. Apakah Anda punya salah satunya? Coba tulis amin di kolom komentar. Jika Anda ingin rumah Anda segera dipenuhi keberkahan dan rezeki melimpah. Inilah 5 permainan yang dilarang. Dalam Islam, nomor 5 paling banyak dimainkan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Ya Allah, semoga orang yang like dan subscribe channel ini dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, gunting batu kertas. Kedua, putar botol. Ketiga, lempar gelang. Keempat, jelangkung. Kelima, cap. Mahu tahu seberapa baiknya Allah? Allah berfirman dalam hadis Qudsi, seandainya dosa-dosa hambaku memenuhi langit dan bumi, kemudian dia datang meminta ampun kepadaku dengan kalimat, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, maka aku pasti akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa. Orang sulit untuk tidur, padahal malam sudah larut, itu bukan karena dia ingin bergadang atau insomnia. Tapi mungkin dia sedang bergelut dengan pikirannya sendiri. Ada banyak hal yang sedang dia pikirkan, dan ketika dia sudah benar-benar lelah, dia hanya bisa merenung dan meneteskan air mata. Karena di pagi harinya, dia mesti harus terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang.